Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diturunkan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah kita masih bisa menjalankan segala bentuk aktivitas dalam kehidupan kita. Dan itu wajib kita syukuri untuk menjadikan diri kita sebagai abdan syakura, seorang hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat dari penciptanya. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dan mengajari kita semua dengan risalahnya untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bisa bertakwa kepada Allah, selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena takwa kepada Allah merupakan salah satu kunci buat kita untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan hidup di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada manusia yang hidup sendirian di muka bumi ini. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia syu'uba wa qabail, berkelompok, berkubu-kubu. Dengan demikian, maka setiap manusia harus bisa saling mengenal dengan yang lainnya. Setiap manusia harus saling membantu dengan yang lainnya. Karena manusia tidak bisa menyelesaikan urusannya dengan sendirinya. Pasti dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Sebagai seorang muslim, ada 4 hak yang harus kita lakukan terhadap sesama orang muslim. Yang pertama, membantu orang yang berbuat baik. Ini hak kita kepada saudara kita sesama muslim. Ketika saudara kita melakukan suatu hal-hal yang baik, mengerjakan suatu pekerjaan yang baik, maka kita sebagai saudara sesama muslim harus membantu saudara kita agar supaya apa yang dia usahakan dalam hal kebaikan bisa dimudahkan oleh Allah. Contohnya, ada saudara kita lagi membangun musholla dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah. Itu merupakan perbuatan yang baik. Maka kita sebagai saudara sesama muslim wajib membantu dia. Karena apa yang dia lakukan adalah kebaikan, memberikan sebuah fasilitas kepada sesama hamba Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama,
hak kita yang kedua kepada sesama muslim adalah mendoakan dengan membaca istighfar kepada orang yang berbuat dosa. Maksudnya bagaimana? Ketika ada saudara kita sesama muslim selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat dosa, jangan dikucilkan, jangan dicap sebagai orang pendosa. Tapi kewajiban kita sesama saudara muslim, sesama orang-orang yang beragama Islam adalah mendoakan dia, memohonkan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan permohonan ampun kita kepada Allah untuk dirinya, agar supaya Allah mengampuni dosa-dosanya, dikabulkan oleh Allah. Bukan malah dikucilkan, bukan malah dihina. Ketika ada seorang pendosa, dia ingin bertobat, malah dikatakan tobat kamu tidak akan diterima. Itu salah besar. Yang benar adalah kita harus mendukung, memotivasi dia. Selain kita juga mendoakan dia untuk selalu beristighfar kepada Allah, untuk selalu mohon ampun kepada Allah. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi paling bagusnya manusia adalah orang yang selalu ingat kepada dosanya dan mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosanya. Itu hak kita kepada saudara kita sesama muslim yang kedua. Yang ketiga adalah membantu orang yang terbelakang. Terbelakang di sini banyak dari segala sisinya. Terbelakang dari masalah pendidikan, terbelakang dari masalah ekonomi, terbelakang dari masalah akhlak. Orang yang terbelakang seperti ini dan dia beragama Islam, maka kita harus membantu. Ketika mereka terbelakang dalam masalah ekonomi, kita berhak, wajib membantu dia. Karena kewajiban seorang muslim adalah membantu saudaranya yang mengalami kesusahan dari hal rizki. Apalagi sekarang kita hidup di bulan Ramadan. Mengeluarkan rizki kita, sedekah kita kepada saudara kita yang membutuhkan dengan keterbelakangan masalah ekonomi, itu merupakan afdhalus sedekah, kata Rasulullah. Paling bagusnya sedekah. Keterbelakangan dari segi pendidikan, karena tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya, sehingga anaknya tidak menuntut ilmu. Kita sebagai orang yang mengerti, maka kita berhak memiliki tanggung jawab untuk membantu supaya dia tidak terbelakang lagi dari masalah pendidikan dan sebagainya. Yang terakhir, membantu orang yang mau bertobat kepada Allah. Ketika ada seseorang yang dalam hidupnya berlumuran dosa, secara akal manusia dia sudah tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi keinginan untuk bertobat kepada Allah besar, maka wajib bagi kita untuk memotivasi dia, membantu dia, mendoakan dia. Karena kita tidak tahu, yang berhak menerima taubat adalah Allah. Kita sebagai manusia adalah bertobat. Tobat kita diterima atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting niat ikhlas dalam diri kita untuk bertobat kepada Allah dan tidak mau mengulangi lagi kesalahan. Insya Allah, Allah akan menerima tobat kita. Jadi ketika ada saudara kita yang ingin bertobat kepada Allah, mari kita bantu. Jangan dikucilkan, jangan dihina dengan perkataan-perkataan yang bisa membuat orang itu mengurungkan tobatnya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam hadis qudsinya yang artinya, seandainya dosa-dosa hambaku lebih besar sebesar langit dan bumi, tapi ketahuilah bahwasanya ampunanku lebih besar dari keduanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menerima
tobat kita selama kita benar-benar ingin bertobat kepada Allah. Allah akan menerima tobat saudara kita selama dia benar-benar ingin bertobat kepada Allah. Itulah 4 hak seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu semua di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tidak menjadi orang yang selalu mengucilkan orang lain, karena itu akan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat dan bisa kita resapi sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan dimanapun berada, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.